Baik teman-teman, kami dari kelompok 3. Ada Frida, Fitri, saya sendiri, Jessica, Maria, dan Martan. Jadi kami kelompok 3 ini akan menjelaskan ukuran pemusatan data dan dalam statistika. Oke, teman-teman yang bertugas boleh. Oke, jadi sebelum kami masuk dalam pembahasan selanjutnya, perlu kita tahu apa itu statistika. Jadi statistika merupakan alat bantu untuk memberi gambaran tentang suatu kejadian atau permasalahan dalam bentuk yang sederhana, baik berupa angka, tabel, maupun grafik. Oke, next. Nah, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah sekumpulan data. Ukuran pemusatan data dan sekumpulan data adalah nilai tunggal yang representatif bagi keseluruhan nilai data atau dapat menggambarkan distribusi data itu khususnya dalam hal letaknya atau lokasinya. Oke, boleh next. Oke, Maria, silakan. Baik, kita masuk dalam rata-rata atau MEAN. Nah, MEAN di sini adalah rata-rata hitung atau MEAN aritmatika. MEAN ini adalah salah satu ukuran tendensi sentral yang sudah kita kenal sehari-hari dan paling sering digunakan secara umum. MEAN dari sekumpulan data adalah jumlah semua bilangan atau data dibagi dengan banyaknya bilangan data. Nah, ini MEAN ini adalah di mana semua bilangan data dibagi dengan banyaknya bilangan data atau dapat ditentukan dengan berbagai jumlah data dengan banyaknya data. Misalkan rata-rata yang kita cari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok. Nah, MEAN data tunggal. Yang pertama adalah MEAN data tunggal. MEAN data tunggal ini dituliskan dalam bentuk sederhana. Ini adalah rumusnya, yaitu rumus MEAN. Yaitu di mana rumusnya sendiri ini MEAN sama dengan jumlah data dibagi dengan data banyaknya data. Di mana ini rumusnya X sama dengan delta X dibagi dengan nilai. Nah, contoh soal yang pertama, nilai ulangan matematika dari seorang siswa SMK adalah sebagai berikut. Nah, dari nilai-nilai ini ada nilai ekonomi, kewirausahaan, bahasa Indonesia, matematika, dan juga bahasa Inggris. Kelima nilai ini adalah nilai di mana ini adalah jumlah mata kuliah, yaitu adalah ekonomi, mata pelajaran dari SMK, yaitu ekonomi, kewirausahaan, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Nah, di mana kelima nilai ini kita bisa jumlahkan, yaitu ada nilai ekonomi 8, ada ditambah dengan nilai kewirausahaan 8,5, ditambah dengan nilai bahasa Indonesia 7,5, ditambah matematika 9, dan juga ditambah 7. Ditambah 7 ini kita masuk ke dalam rumus MEAN ini, yaitu di mana ini dijumlahkan, yaitu 8 ditambah 8,5 ditambah 7,5 ditambah 9,5, 9 ditambah 7. Nah, dari mana dapatnya 5? Dibagi dengan 5, dari mana dapatnya 5? Nah, 5 ini adalah jumlah dari kelima mata kuliah ini. Kelima mata kuliah ini, yaitu ekonomi, yang pertama 1 ekonomi, kewirausahaan, bahasa Indonesia, matematika, dan juga bahasa Inggris. Jadi 8 ditambah ini kita jumlahkan, yaitu hasilnya 40. 40 dibagi dengan 5, dan hasilnya adalah 8. Jadi nilai ulangan matematika dari seorang siswa SMK ini adalah 8.
yang kita sudah jumlahkan. Nah, itu mean data tunggal, next. Dan yang kedua ini mean data berbobot, di mana di sini mean data berbobot ini dapat dihitung sebagai berikut. Ada di sebelah kanan sini kita bisa lihat. Ini adalah rumus, yaitu X di X sama dengan sigma, di X sama dengan sigma frekuensi X, dan juga dibagi dengan sigma F, di mana di sini ada contoh soal, tentukan mean dari data nilai ulangan matematika kelas 3P1, yaitu ada nilai mereka yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan frekuensi di sini ada 6, 8, 13, 10, dan 3. Nah, bagaimana caranya sebelum kita mau memindahkan soal ini ke dalam rumus yang di sebelah kanan ini, kita harus pindahkan dia terlebih dahulu menjadi tabel panjang, yaitu untuk menentukan meannya, maka tabel tersebut diubah dan dilengkapi seperti tabel yang berwarna biru di bawah ini, di mana penyelesaiannya nilai yaitu kita susun ke bawah 5, 6, 7, 8, dan 9, dan juga ada frekuensi 6, 8, 13, 10, dan 3, di mana dari mana dapat hasil frekuensi 30 ini, di mana frekuensi kita dikali dengan nilai. Ada hasil di sebelah bagian kanan ini, yaitu 5 dikali 6 sama dengan 30, 6 dikali 8 sama dengan 48, 7 dikali 13 sama dengan 91, 8 dikali 10 sama dengan 80, dan juga 9 dikali 3 yaitu 27. Dan kemudian setelah kita mendapat hasil ini, kita mulai jumlahkan, di mana frekuensi ini kita jumlahkan, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 3, yaitu 40. Hasil frekuensinya jumlah di bawah, dan juga di mana yang kita sudah kalikan di sebelah bagian kanan, ini kita tambah, yaitu 30 ditambah 40 ditambah 91 ditambah 80 ditambah 27, yaitu hasilnya 276. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapat hasilnya, kita masuk ke dalam rumus yang ini di sebelah kanan, yaitu di mana sigma nilai X, nilai dikali dengan sigma frekuensi dikali nilai, dibagi dengan sigma frekuensi, yaitu 276 dibagi dengan 40, yang sudah kita jumlahkan dari tabel di sebelah kiri ini. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan, yaitu 276 dibagi dengan 40. Dan hasilnya 6,9. Jadi nilai rata-rata mean ulangan matematika kelas 3P1 adalah 6,9. Oke. Next. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan median dan modus. Yang pertama ini ada median. Apa itu median? Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Jadi median ini adalah nilai yang terletak di tengah, atau median ini biasa disebut nilai tengah. Nah, sebelum kita menjumlahkan median, jika nilai datanya acak, maka kita perlu untuk menyusun data dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, next. Oke, median ini ada dua, yaitu menentukan median untuk data ganjil dan data genap. Nah, sebelum kita menjumlahkan median untuk data ganjil ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama untuk data ganjil, kita perlu mengurutkan kelompok data dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian
jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama, sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Terus untuk menentukan median untuk data genap, yaitu pertama kita harus urutkan kelompok seperti yang tadi. Jadi perlu kita menyusun dari atau mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus tentukan nilai tengahnya, jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Misalnya dari sebelah kanan 6, dari sebelah kiri 6 juga. Sampai kita dapat nilai tengahnya. Terus sisakan 2 angka di tengah, lalu cari rata-ratanya menggunakan rumus berikut. Oke, next. Nah, misalnya contoh kasusnya yaitu data dari hasil penilaian tengah semester yang terdiri dari 14 mata pelajaran. Diperoleh nilai 5, 6, ada 7, 8, dan 9. 7 ini ada 4, 8 ada 3, dan 9 ada 5. Nah, jadi jumlah semuanya ini kan ada genap. Nilainya genap. Jadi nilai tengahnya nih ada 8 karena dari sebelah kanan sampai kiri itu kita hitung ada 6, terus tengahnya ada 2. Terus bagaimana kita menentukan nilai tengah kalau ada nilai tengahnya 2. Nah, ini ada penyelesaiannya. Yaitu kita jumlahkan nilai tengah yang 2 tadi, 8 ditambah 8, terus kita bagi dengan 2. 8 tambah 8, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi nilai mediannya adalah 8 dari contoh kasus ini. Nah, bagaimana jika data itu ganjil? Nah, ini ada rumusnya, yaitu median sama dengan XN tambah 1 per 2. Jadi ini ada contoh soal, data dari hasil penilaian tengah semester yang terdiri dari 17 mata pelajaran diperoleh nilai 5,5,5, 6,6, 7,7,7,7, 8,8,8, dan 9 ada 5 kali. Terus bagaimana kita menentukan nilai tengahnya? Kita pakai rumus ini, median sama dengan X N tambah 1 per 2. Jadi N ini 17 ini dari banyaknya data. Jadi kalau kita jumlahkan semua perolehan nilai ini ada 17. Seperti yang tadi, terdiri dari 17 mata pelajaran. Terus 17 ini kita tambahkan dengan 1 seperti rumus ini, terus kita bagi dengan 2. 17 tambah 1, 18, terus kita bagi 2 sama dengan 9. Jadi itu cara untuk menentukan nilai median dari data yang ganjil. Oke, berikutnya. Oke, modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Jadi dalam penghitungan statistika, modus ini adalah nilai yang sering muncul dalam sebuah data. Misalnya ada contoh penghitungan modus. Jadi hitunglah nilai modus dari nilai ujian mahasiswa jurusan statistik berikut ini. Ada 2, 4, 5, 6 ada 2 kali, 7 3 kali, 8 dan 9. Dari jawaban dari soal tadi kita urutkan. Misalnya kita urutkan semua nilai, terus kita hitung ada berapa banyak dari masing-masing nilai tersebut. Nah, seperti yang telah teman-teman lihat, data 2 itu muncul 1 kali, data 4 muncul 1 kali, data 5 juga muncul 1 kali, data 6 ada 2 kali, data 7 muncul sebanyak 3 kali, data 8 muncul sebanyak 1 kali, dan data 9 muncul 1 kali. Jadi dengan begini kita bisa langsung tentukan ya berapa data yang paling banyak atau yang paling sering muncul, yaitu 7. Kenapa 7? Karena 7 muncul sebanyak 3 kali, lebih banyak dari semua data.
Jadi itu bagaimana cara kita menentukan nilai modus. Oke, next. Oke, baik. Kita akan masuk ke pengertian simpangan kuartil. Dalam ilmu statistik, dikenal istilah kuartil pada perhitungan data. Nah, kuartil merupakan ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kuartil bawah atau bisa dikatakan Q1. Yang kedua kuartil tengah atau Q2. Dan yang ketiga kuartil atas atau bisa dikatakan Q3. Nah, mengutip dari buku Cerdas Belajar Matematika, ini simpangan kuartil ini bisa dikatakan bahwa untuk kelas X1 ini simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas atau bisa dikatakan Q3 dengan kuartil bawah Q2, dan simpangan kuartil sering juga disebut dengan nama jangkauan atau semi antar kuartil. Nah, atau bisa juga deviasi kuartil atau rentang interkuartil. Oke, selanjutnya. Dengar? Oke, baik, kita akan masuk ke dalam rumus simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil dilambangkan dengan QD dan rumus yang dituliskan sebagai berikut. Nah, teman-teman perhatikan QD sama dengan 1/2H sama dengan 1/2 itu atau bisa dikatakan Q3 kurang Q1. Nah, teman-teman perhatikan contoh simpangan kuartil. Berikut contoh simpangan kuartil yang dikutip dari buku berjudul Matematika. Contohnya teman-teman bisa perhatikan berat badan 36 sampai biar saya jelaskan. Jadi teman-teman, karena Kak Martin berhalangan, jadi saya bantu menjelaskan. Ini rumus simpangan kuartil. KD sama dengan 1/2, H sama dengan 1/2 dikali, karena di dalam kurung, jadi dikali K3 K3 kurang Q1. Kali Q3 kurang Q1. Contoh simpangan kuartil berikut contoh soal simpangan kuartil yang dikutip dari buku berjudul Cerdas Belajar Matematika untuk kelas 11 dan buku ajar statistika dasar. Iya, Bu, Kak Martin udah bisa kayaknya. Oke. Suara saya terdengar, teman-teman? Dimatikan saja satu device-nya. Itu ada 2 device. Martin saya ada 2 device ya. Oke, baik, kita akan lanjut. Ulang lagi, berat badan 35 sampai 39 itu frekuensinya ada 1, 40 sampai 44 5, 45 sampai 49 4, 50 sampai 54 7, 55 sampai 59 19, 60 sampai 64
11, sorry. Tadi 55 sampai 59 itu 19. Nah, 60 sampai 69 itu 3. Nah, jadi jumlahnya ada 50. Teman-teman bisa diperhatikan data berat badan siswa tersebut ada 50. Dan seperti yang ditulis di tabel tersebut. Setelah dihitung dan ditemukan, Q3 sama dengan 60,18. Dan kalau dihitung dan ditemukan pada Q1 itu sama dengan 51,29. Nah, dengan demikian didapatkan nilai rentang antar kuartil atau bisa dikatakan RAT itu sama dengan 60,18 sampai 51,29 sama dengan 8,89. Nah, dan sampingan kuartil dari atau bisa dikatakan QD itu sama dengan 1/2 atau 8,36 dan 4,445 sama dengan 4,45. Oke, bisa di next. Nah, teman-teman, untuk contoh keduanya, teman-teman bisa perhatikan di slide-nya. Contoh kedua ini ditentukan oleh rentang interkuartil dan simpangan kuartil. Pada data di bawah ini, teman-teman bisa perhatikan ada 19, 12, 14, 35, 7, 15, 10, 20, 25, 17, 3. Nah, teman-teman, berikut contohnya itu 7, 10, ada 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 35. Nah, teman-teman, untuk menempatkan Q1, Q2, dan Q3 itu sebelah kiri kanan tengah itu 2. Teman-teman bisa perhatikan tuh di Q1 itu terletak pada angka 12 dan Q2 itu terletak di angka 17. Itu berbeda antara kiri kanan dan tengah itu 2. Nah, teman-teman, untuk Q3-nya ada 23. Nah, untuk kuartil bawah, teman-teman, Q1 itu bisa teman-teman perhatikan itu 12. Dan kuartil atasnya atau bisa dikatakan Q3 itu di letaknya di angka 23. Dan untuk rentang interkuartil atau bisa dikatakan RAP itu sama dengan antara Q3 dan Q1 itu bisa disama dengan itu antara angka 23 kurang 12 itu teman-teman bisa perhatikan itu ada 11. Oke, next selanjutnya. Nah, ini selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam rank. Yang pertama itu pengertian rank dalam statistik. Rank ini memiliki arti yaitu jangkauan atau jarak sebaran atau juga rentang. Nah, di mana semua istilah itu istilah itu jangkauan, jarak sebaran atau rentang itu mereka itu memiliki pengertian yang sama, yaitu silsilah antara skor terendah dengan skor tertinggi atau juga bisa juga disebut antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Next slide-nya. Nah, ini kita masuk ke dalam rumus rank dalam statistik. Rumusnya itu seperti ini, jangkauan sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah, atau bisa juga dituliskan seperti, teman-teman bisa lihat di PowerPoint, rank sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Nah, kita masuk dalam contoh rank yang pertama, contoh rank puluhan. Di sini ada 3 contohnya rank puluhan, rank ratusan, dan juga rank ribuan. Yang pertama itu rank puluhan, ini contoh soalnya. Yang pertama, hitunglah rentang dalam data berikut ini. Datanya ada 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dan 20. Nah, ini kita tentukan dulu mana nilai terbesar dan juga mana nilai terkecilnya.
Teman-teman bisa lihat di sini nilai terbesarnya itu adalah 20 dan nilai terkecilnya adalah 2. Kita jawab di bawahnya itu rank sama dengan nilai terbesar 20 dikurang nilai terkecilnya 2. Jadi 20 dikurang 2 itu sama dengan 18. Jadi hasil rank dari deretan data pada soal nomor 1 ini adalah 18. Next slide-nya. Nah, ini yang kedua, contoh rank ratusan. Penghitungannya sama saja, teman-teman, tapi di sini kita beralih ke rank ratusan. Di sini ada datanya 20, 40, 50, 60, 70, 71, 8, 9, 10, dan 200. Nah, kita buat diketahui nilai terbesarnya itu adalah 200 dan nilai terkecilnya ada 8. Dibuat seperti yang tadi, jadi rank sama dengan 200 dikurang 8. Itu tinggal kita jumlahkan, 200 dikurang 8 itu sama dengan 192. Jadi hasil rank dari deretan pada soal nomor 2, yaitu salah. Soal nomor 2 ini adalah 192. Next. Ini rank ribuan. Contoh yang ketiga ada rank ribuan. Ini data di sini kita bisa lihat 20, 40, 50, 60, 70, 71, 10, dan 2000. Nah, di sini nilai terbesarnya adalah 2000 dan nilai terkecilnya itu adalah 10. Kita jawab rank sama dengan nilai terbesarnya itu 2000 dan nilai terkecilnya 10. Jadi 2000 dikurang 10 sama dengan 1990. Jadi hasil rank dari deretan pada soal nomor ketiga ini adalah 1990. Oke, next. Selanjutnya saya serahkan ke Frida. Oke, selanjutnya kita masuk ke varian dan standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi itu merupakan ukuran-ukuran keragaman atau variasi dari data statistik yang paling sering digunakan. Nah, standar deviasi atau simpangan baku itu merupakan akar kuadrat dari varian. Ini teman-teman lihat di bawah, S itu standar deviasi atau simpangan baku itu merupakan akar dari kuadrat varian. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka nilai yang lain juga akan diketahui. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang kita udah tahu, kita bisa masukin ke rumus ini untuk tahu nilai yang lainnya. Oke, ini dasar penghitungannya. Dasar perhitungan varian atau standar deviasi adalah keinginan untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data adalah dengan mengurangi semua hasilnya. Selanjutnya semua hasilnya dijumlahkan. Nah, tapi cara seperti ini itu nggak bisa digunakan karena pada umumnya hasilnya akan selalu menjadi 0. Ini rumusnya bisa teman-teman lihat di bawah. Jadi, karena itu solusinya supaya nilainya tidak menjadi 0 adalah dengan mengkuadratkan setiap pengurangan nilai data dan rata-rata kelompok dari data tersebut. Selanjutnya dilakukan penjumlahan. Kemudian hasil penjumlahan tersebut atau sum of squares akan selalu bernilai positif. Ini rumusnya bisa teman-teman lihat di layar. Terus nilai varian diperoleh dari pembagian hasil penjumlahan kuadrat dengan ukuran data atau N. Nah, tapi walaupun begitu, dalam penerapannya nilai varian yang tadi itu bisa untuk menduga varian populasi dengan menggunakan rumus tersebut. Nilai varian populasi biasanya lebih besar daripada nilai varian sampel. Oleh karena itu, agar tidak bias dalam menduga varian populasi, maka N sebagai pembagi jumlah kuadrat atau sum of squares itu diganti dengan N dikurang 1 atau derajat bebas, supaya nilai variannya itu mendekati varian populasi. Jadi oleh karena itu,
rumus varian sampelnya menjadi seperti berikut, ada di bawah. X kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1, terus XI itu dikurang X, itu yang X ada tandanya di atas, itu rata-rata, itu dikuadratin. Baru dibagi N sama dengan 1, derajat bebasnya. Oke, makanya nilai varian yang dihasilkan itu merupakan nilai yang berbentuk kuadrat. Misalkan satuan nilai rata-rata adalah gram, maka nilai dari varian gram itu adalah gram kuadrat. Untuk menyeragamkan nilai satuan, maka varian dikuadratkan sehingga hasilnya adalah standar deviasi atau simpangan baku. Nah, ini ada keterangannya dari rumusnya tadi. S kuadrat itu sama dengan varian, lalu S sendiri itu adalah standar deviasi atau simpangan baku. XI itu adalah nilai X ke I, sedangkan X yang ada di atasnya garis itu merupakan rata-rata, dan N itu adalah ukuran sampel. Oke, sebentar. Selanjutnya, saya coba share screen. Kita masuk ke rumus simpangan baku data kelompok. Nah, simpangan baku, ini tadi sudah dijelasin ya, nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya dari sampel itu sendiri. Apa sih fungsinya? Fungsinya pada umumnya itu dipakai oleh para ahli statistik atau orang yang terjun di dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel atau data yang diambil itu mewakili seluruh populasi. Nah, dalam mencari data yang tepat untuk sebuah populasi itu sangat sulit untuk dilakukan. Makanya oleh karena itu, untuk mempermudah mencarinya, maka dipilih sampel data yang mewakili seluruh populasi. Nah, ini merupakan rumus dari simpangan baku data kelompok. S itu sama dengan standar deviasi, kemudian akar sigma FI frekuensi kelompok, itu dikali dengan nilai tengah ke I dikurang nilai rata-rata, itu dikuadratkan, baru dibagi sama jumlah data. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, bisa teman-teman lihat di share screen, di layar itu ada tabel. Ini merupakan tabel dari anak gitu ya, nilainya ada 63 sampai 92 dengan frekuensi yang ada di sebelahnya. Kita disuruh untuk menentukan nilai simpangan baku dari tabel ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah kita menentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang sudah ada. Lalu kita hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah itu dikalikan dengan frekuensi. Yang pertama kita cari dulu nilai tengahnya. Ini nilai tengahnya yang XI ini nilai tengah. Tadi udah diajarin cara carinya ya sama rekan saya sebelumnya. Lalu setelah kita dapat, baru kita kalikan dengan frekuensi. Kalau udah di bawahnya kita total semua, ini teman-teman bisa lihat di layar. Oke, kita next. Selanjutnya kalau misalnya udah dapat nilai tengahnya berapa, terus udah dikalikan dengan frekuensinya, kita cari rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok, itu dibagi dengan total data tersebut. Nih, rata-rata sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Jadi, penjumlahan dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah itu dibagi dengan frekuensi itu sendiri.
Yang pertama itu ada 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 dan ditambah 90 lalu dibagi dengan 20. Nah, hasilnya itu adalah 76,5. Oke. Next-nya. Nah, setelah dapat kita masukin ke tabel. Jadi ditambahin gitu di sebelahnya. Terus kita menghitung setiap simpangan kelompok dengan cara mengalihkan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang dengan rata-rata data. Ini, jadi nilai tengah tadi yang kita udah dapat, XI, itu kita kurangin sama nilai rata-rata tadi yang kita udah dapat. Maka hasilnya ini teman-teman bisa lihat di tabel. Terus, kita cari tadi rumusnya kan XI kurang rata-rata kuadrat. Terus kita kuadratkan, maka kita bisa dapat hasil positif. Kenapa positif? Karena min kali min itu sama dengan plus. Makanya waktu dikuadratin, dari yang negatif itu hasilnya bisa jadi plus. Baru yang terakhir, dikalikan dengan frekuensi yang sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya, jumlah simpangan setiap kelompok itu dibagi dengan total data yang disebut dengan varian. Jadi, S kuadrat sama dengan sigma FI itu dikali dengan XI dikurang dengan rata-rata kuadrat baru dibagi dengan N. Tadi kita udah dapat nilainya kalau sigma FI dikali XI dikurang rata-rata kuadrat itu sama dengan 1065. Terus N-nya itu kita dapat juga 20. Nah, jadi 1065 dibagi 20 itu sama dengan 53,25. Nah, karena ini masih S kuadrat, kita kan mau cari nilai S-nya. Maka caranya adalah nilai yang kita dapat tadi itu kita akarin untuk menghilangkan kuadrat yang ada di depan. Jadi S-nya itu sama dengan kuadrat dari 53,25. Itu. Jadi simpangan baku yang kita cari itu adalah 53,25. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Fitri. Oke, baik teman-teman. Demikian presentasi kami.